Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini sesuai judulnya, aku punya segmen baru yaitu Q&A. Nah, jadi aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian, baik itu yang masuk di Instagram, di TikTok, ataupun di channel YouTube. Mudah-mudahan konten kayak gini bisa jadi selingan ya, dan bikin kalian gak bosen. Untuk episode pertama kali ini aku bakal Q&A sambil melakukan sesuatu. Teman-teman temenin aku ya. Nah, aku bakal maskeran menggunakan masker terbaru dari Scarlett. Nah, ada yang pernah nyobain belum? Kalau ada yang belum dan penasaran, yuk kita ngobrol-ngobrol bareng sambil maskeran. Pertanyaan pertama yaitu, halo kak, sebetulnya ini bukan pertanyaan sih ya, tapi aku mau nyapa lagi dulu. Hello semuanya, welcome to my channel, terutama untuk subscriber baru di sini karena ternyata nggak kerasa ya, udah 20.000 subscriber. Sebenarnya aku nggak nyangka sih bisa sampai sebanyak ini. Ya, welcome, selamat datang ke channel YouTube Hilma Crochet. Dan buat teman-teman yang udah lama juga nih ngikutin aku dari dulu, aku mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah support dan selalu bikin aku semangat untuk tetap bisa membuat konten. Pertanyaan kedua, boleh dong kak atau dek ya? Umur dulu deh pertanyaan, dan kapan-kapan bikin video tentang benang. Oke, kalau ditanya usia, sebetulnya pengen jawab 17 tahun sih, tapi ya enggak juga gitu ya. Sejujurnya aku angkatan anak 90-an, tepatnya 95 gitu. Jadi bisa hitung sendiri ya, kira-kira berapa tahun nih sampai tahun 2022 ini. Kalau untuk video benang, mungkin nanti aku akan buat ya di video terpisah bahas tentang benang. Sekarang yuk kita maskeran seperti yang udah tadi aku bilang. Sebetulnya di sini aku udah mandi dan belum pakai apa-apa muka aku, baru pakai alis dan lipstick aja nih sedikit supaya nggak terlalu pucat. Jadi di sini aku punya dua masker dari Scarlett, yaitu yang Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Kita bahas dulu dari packagingnya. Jadi kalau dari packagingnya itu dia dimasukkan ke dalam kotak box kayak gini. Terus ini bentuknya jar ya dua-duanya. Dan kalau misalkan dibuka itu tinggal diputar aja. Terus di dalamnya udah ada spatulanya buat aplikasinya. Terus ini ketika dibuka itu langsung ke produknya. Untuk yang mugwort mask ini, dia itu mempunyai ekstrak mugwort ya, yang tentunya berfungsi untuk menenangkan kulit. Terus selain itu juga ada vitamin C-nya sebagai boost untuk produksi kolagen. Terus ada juga glutathione dan niacinamide yang aku suka banget, dan ini cocok banget di muka aku. Dia itu bisa meredakan kemerah-merahan, terus bisa mencerahkan juga. Terus ada bambu charcoal yang bisa membersihkan kulit sampai ke pori-porinya gitu ya. Terus ada allantoin juga yang bisa membuat kulit kita menjadi lebih lembab. Terus ada chlorophyllene dan green tea powder untuk antioksidan. Nah, untuk mugwort mask ini lebih cocok ke muka yang normal to oily skin, atau yang sedang berjerawat atau yang pori-porinya besar. Nah, sementara kalau untuk yang Seriously Shooting Hydrating Gel Mask ini, dia kandungan utamanya itu adalah 7 berry extract. Jadi 7 berry extract ini bisa bertindak sebagai antioksidan untuk memerangi radikal bebas, juga bisa bertindak sebagai anti-aging. Untuk masker ini lebih cocok untuk tipe-tipe wajah yang normal to dry skin, jadi bisa melembabkan kulit ya. Terus ini juga bisa memudarkan bekas-bekas jerawat. Kebetulan di sini aku sedang lagi ada mau muncul jerawat nih di bagian atas ini. Jadi aku mau pakai keduanya karena si kedua masker ini bisa dipakai untuk kombinasi. Jadi dua-duanya dipakai. Untuk yang mugwort mask ini aku bakal pakai di area T-zone aku, di bagian jidat, terus di bagian hidung, sama di sedikit di dagu. Terus untuk yang gelnya ini aku bakal aplikasiin di bagian pipi aku. Kebetulan ini kemarin aku baru selesai juga nih, ada jerawat tinggal sisanya dikit bekasnya. Terus yang ini nih udah mau muncul jerawat. Oke, mari sekarang kita aplikasikan si maskernya. Sambil diaplikasiin, ini mohon maaf ya kalau misalkan aku nanti nggak terlalu lihat kamera, tapi lebih fokus ke bagian layarnya karena supaya sambil ngaca gitu. Terus ini muka aku juga pasti agak bulat, nggak apa-apa. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya katanya kapan mulai
belajar merajut. Jadi sebetulnya aku belajar merajut itu nggak tahu persisnya kapan gitu ya, tahun berapa, tapi setahu aku tuh dulu pas waktu SD itu aku pernah tuh bikin ikat rambut pakai teknik double crochet. Meskipun waktu itu ketika menggunakan teknik double crochet itu aku nggak tahu tuh itu ngapain gitu, kayak tekniknya apa, asal bikin aja. Terus sampai SMA itu aku bener-bener cuman tahu doang gitu rajut. Dan waktu itu sempat tuh lagi rame dan aku lagi seneng banget buat beli bros yang dari rajutan gitu. Akhirnya aku beli, tapi tetap tuh masih belum penasaran gitu gimana sih cara buatnya. Sampai singkat ceritanya pas lagi S1 kuliah, itu pas lagi ujian akhir kalau nggak salah tahun 2016, itu mulai penasaran tuh, pengen bikin rajutan tuh kayak gimana ya, buka-buka YouTube, terus belajar, nge-explore, sampai sekarang deh ngerajut gitu. Jadi mungkin bisa dikatakan dari tahun 2016 ya yang benar-benar ngerajutnya gitu. Next, katanya paling suka bikin project apa? Sebetulnya aku sekarang lagi suka bikin project wearable, cuman kadang itu membutuhkan waktu yang cukup banyak juga ya. Tapi kayaknya sih sekarang aku lebih prefer ke wearable ya, kayak bikin jaket, terus cardigan dan lain-lain. Tapi sekarang masih dipakai untuk diri sendiri sih, jarang banget kalau untuk dijual produknya karena itu butuh waktu yang lama banget. Terus pertanyaan selanjutnya, aduh ini kena bibir, gak apa-apa lah ya. Tips supaya nggak males buat ngerajut. Nah ini juga nih penyakit semua para perajut, sepertinya bukan aku doang dan bukan kamu doang yang nanya. Jadi tips dari aku itu adalah yang pertama, kamu harus buat komitmen sama diri kamu sendiri dan buat timeline. Jadi kayak misalnya kalau bikin project itu harus selesai misalkan dalam waktu 3 hari atau 1 minggu gitu, atau berapa minggu. Nah itu tentuin dan dikerjakan dengan waktu yang konsisten gitu. Jadi kayak kalau ngerjain, kalau misalkan kamu sambil kerja atau sambil sekolah atau sambil kuliah gitu ya, dikerjakan di jam yang emang dijadwalin gitu. Jadi jangan asal sempet doang gitu, karena kalau kayak gitu pasti lama banget progresnya gitu. Itu udah aku rasain sendiri. Terus jangan mengerjakan project lain kalau itu belum beres. Nah itu tipsnya ya. Jadi ada 3, buat timeline, kerjain rutin, sama jangan buat project lain kalau belum selesai. Nah ini kayaknya udah mau segini aja ya untuk yang pakai mugwort-nya. Ini tuh ketika diaplikasiin dingin banget, jadi kayak enak efeknya ke kulit. Kurang lebih kayak gini. Terus kita ganti pakai yang gel. Ini aku buka yang gelnya sambil lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah minta rekomendasi untuk buku crochet. Sejujurnya aku belajar crochet ini jarang banget dari buku ya. Aku kebanyakannya tuh dari video tutorial atau baca pola sendiri gitu. Jadi lebih ke beli pola sih daripada beli buku. Cuman aku pernah tuh beli buku satu dari, kalau nggak salah dari akun Besu ID. Itu menurutku cukup cukup mudah difahami untuk pemula gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli bisa tuh di situ juga aku rekomendasiin. Atau biasanya kalau untuk buku aku suka cari e-booknya gitu. Jadi banyak tuh yang free gitu, terus kayak dipelajari aja gitu. Biasanya itu tuh isinya untuk teknik-teknik dasar. Nah kayak gitu-gitu kalau nggak salah aku punya sih. Nanti mungkin aku bisa ya tulisin di kolom deskripsi di bawah kalau ada yang mau baca juga e-book yang pernah aku download. Oke, next ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, rekomendasi beli benang. Kalau untuk rekomendasi beli benang,
aku udah pernah bikin video tentang rekomendasi belanja tempat belanja rajutan. Kalian bisa cek di sini ya, atau di sini nanti aku tulisin linknya. Tapi untuk sekarang jujur aku lagi menahan belanja karena masih banyak project yang belum dikerjain. Mungkin nanti beberapa bulan ke depan aku bakal coba belanja lagi nih dan review-review gitu benang apa aja yang bagus. Nanti aku bakal bikin video part 2 nya. Ini sorry ya, ini kayaknya aku ngobrolnya tuh sambil agak belibet karena harus konsentrasi ngoles-ngoles. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bikin tutorial macam-macam stitches. Nah, biasanya aku juga suka bikin tutorial bikin macam-macam stitches itu udah aku tulis di playlist. Jadi mungkin teman-teman bisa cek nih, linknya ada di sini. Kalau misalkan ada yang mau stitches bentuk lain gitu ya, boleh tulisin di kolom komentar di bawah. Nah, ini udah mau beres nih. Kita bahas beberapa pertanyaan lagi ya. Wait, aku beresin dulu. Terus kita tunggu 15 menit. Oke, ini udah beres. Aku tinggal nunggu 15-20 menit. Tapi kayaknya aku bakal nunggu 15 menit aja. Terus next kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Nah, ini pertanyaannya cukup serius ya. Kalau misal ada yang ingin dibikinin rajut tapi punya desain orang lain, itu masalah nggak sih katanya? Ini aku jawab sesuai dengan my opinion ya. Jadi sebetulnya menurutku sih gak apa-apa ya. Tapi nih dengan catatan kalian gak ngeklaim bahwa desain itu milik kalian gitu. Jadi mungkin bisa ditulisnya nih inspired by siapa gitu. Kecuali kalau misalkan emang kalian ngerajutnya itu menggunakan pola dari mereka gitu. Nah, itu benar-benar wajib dicantumkan. Tapi kan kadang kita kalau misalkan melihat inspirasi gitu ya, kayak ada satu karya, kita bisa menerawang nih kira-kira ini dia pakai apa ya, teknik apa gitu, double crochet atau single crochet atau apapun gitu. Nah, sebetulnya kan kita bisa coba-coba ya, cuman ya pasti hasilnya nggak 100% sama gitu. Aku selalu ibaratkan kalau misalkan kita bikin masakan gitu, sebetulnya kan kalau untuk masakan itu tekniknya sama ya. Kalau nggak digoreng, dikukus, di apa gitu, banyak gitu kan, sama aja kayak crochet juga gitu. Kayak ada single crochet, double crochet gitu. Sebetulnya bisa menggunakan teknik yang sama gitu, dan hasilnya pun bentuknya mungkin bisa sama, tapi secara detailnya nggak mungkin sama 100% gitu. Sama kayak masakan, as long as kamu nggak ngeklaim bahwa itu tuh punya aku gitu, tapi itu punya orang lain, nah itu nggak boleh sih menurutku. Ada yang setuju? Kalau setuju boleh tulis di kolom komentar. Kalau ada pendapat lain juga boleh tulis di kolom komentar. No offense ya. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu kalau mau bikin taplak meja, benang yang paling bagus itu apa sih? Terus ukuran hakpennya yang berapa? Kalau menurut aku, kalau kalian mau bikin taplak meja itu lebih bagus menggunakan benang jenis katun, karena nanti jenis katun itu bisa kalian blocking supaya bentuknya itu lebih rapi. Jadi teknik ke blocking itu supaya ngeset bentuk rajutan kita itu sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara dibasahi sedikit. Aku juga udah pernah bikin video tutorial tentang gimana caranya ngeblocking rajutan. Cek di situ aja ya. Terus kalau untuk ukuran hakpennya, biasanya kalau untuk benang katun itu menggunakan 3 mm maksimal atau mungkin 2,5 mm ya. Kalau untuk nomor, kalau nggak salah setara dengan nomor 4. Terus jangan lupa juga memilih katun yang kualitasnya bagus ya, jangan yang cepat luntur warnanya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut kakak kenapa ya kalau Haskar yang udah jadi itu bawaannya sayang kalau mau dijual? Ya, aku juga kadang ngerasa seperti itu sih. Mungkin itu karena ketika kalian merajut itu kan kayak ada feeling yang dicurahkan gitu ya. Nah, kalian tuh sayang dan takut merasa kehilangan gitu. Nah, tapi sebetulnya balik lagi, kalau kalian emang tujuannya untuk menjual produk, ya kalian harus merelakan gitu. Tinggal mari kita berpikir positif aja bahwa karya kamu itu ada yang menghargai gitu, dan ada yang orang mau beli
Jadi jangan sedih gitu, tinggal diikhlaskan saja, dan bahwa itu tuh sebuah karya kamu yang bisa diperjualbelikan. Kadang aku juga ngerasa kayak gitu sih, jadi sekarang bikin rajutannya tuh buat sendiri itu, bukan buat dijual. Oke, pertanyaan terakhir ya, Kak sharing pengalamannya tentang belajar knitting. Oke, jadi belajar knitting aku tuh sebetulnya aku masih dalam tahap teknik dasar, jadi aku hanya bisa membuat project menggunakan teknik purl and knit. Meskipun sebetulnya kayaknya di knitting itu cuma ada 2 teknik itu ya, tapi maksudnya kayak kombinasinya itu kalau nggak purl knit gitu, belum ada yang aneh-aneh. Mungkin nanti aku bakal bikin video journey juga ya, gimana sih aku belajar knitting. Dan kalau untuk sekarang progresnya aku masih nonton video-video tutorial yang bahas tentang knitting. Banyak juga ternyata tips and triknya ya. Aku punya 2 channel YouTube yang sering aku tonton belakangan ini. Aku lupa yang satu lagi namanya, tapi mungkin nanti aku bakal tulisin di atas ini linknya. Itu enak banget cara ngejelasinnya. Kalau nggak salah yang ngejelasinnya pun cowok, bukan cewek gitu. Itu udah hebat banget tips and trick untuk knittingnya. Terus ada juga ini yang Expression Fiber Arts, itu video-video knittingnya menurutku menarik ya dan mudah dipahami gitu. Terus cara tutorialnya juga nggak bikin bosan. Sementara itu progres belajar knitting aku, seperti yang udah aku bilang tadi, mungkin aku bakal bikin video terpisah ya tentang journey gimana sih aku belajar knitting. Gak kerasa ya udah ngobrol beberapa menit gitu, dan ini pun kayaknya udah mulai meresap-resap gitu ya. Kayaknya aku bakal nunggu beberapa menit lagi, terus nanti aku akan bilas, terus nanti aku bakal tunjukin gimana hasilnya menggunakan masker Scarlett ini. Oke, ini aku udah selesai dibilas mukanya, dan ini bener-bener hasilnya itu ternyata bikin lembab ya, nggak ada bikin kering gitu. Ini sengaja aku belum dikeringkan belum dikeringin banget gitu ya. Aku coba keringin dulu dikit. Kalian bisa lihat ya, ini muka aku kayaknya lebih cerah gitu deh. Lebih cerah, jadi memang bikin muka aku tuh lebih fresh dan kenyal. Ini karena udah cuci muka, alis aku agak luntur ya, jadi nanti aku bakal pasang alis dulu sebentar. Nah, sekarang udah lumayan ya, lebih baik. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan Q&A-nya cukup menyenangkan ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya lagi, baik itu tentang rajutan, tentang crochet, tentang knitting, atau tentang crafting yang lainnya, atau pertanyaan apapun, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Mungkin nanti akan masuk ke section atau episode Q&A selanjutnya. Buat teman-teman yang mau beli masker sama kayak aku juga, Scarlett Whitening ini, aku bakal tulisin linknya di description box di bawah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah!